Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Siti Alimah, Magister Pendidikan, dan Ibu Dr. Aditya Maryanti, Magister Sains, selaku kelompok 6, di sini kami bertujuan untuk mempresentasikan tugas proyek mata kuliah bioperspektif dengan judul Menggali Konsep Biologi dan Pemanfaatan Museum Ronggowarsito sebagai Sumber Belajar. Sebelum memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hana Silaningrum dengan NIM 44014222004. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lunggahan Visana Fauzia dengan NIM 44014222025. Perkenalkan, saya Nabila Iftina dengan NIM 44014222052. Perkenalkan, saya Jihana Bila Husna dengan NIM 44014222075. Perkenalkan, saya Cindy Permatasari dengan NIM 44014222078. Baik, langsung saja kita lanjut ke pemaparan materi. Bisa di slide ini, bisa di next. Nah, Museum Ronggowarsito terletak di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 01 Kalibanteng Kidul, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Museum Ronggowarsito merupakan museum tempat penyimpanan berbagai macam koleksi peninggalan nenek moyang terbesar dan terlengkap yang ada di Jawa Tengah. Selain sebagai tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, museum ini juga sebagai destinasi wisata bertaraf mendidik yang ada di Semarang. Berdirinya Museum Ronggowarsito oleh Proyek Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan. Gagasan yang dicanangkan ialah setiap provinsi harus memiliki museum. Pada tahun 1975 sampai 1979, awal dimulai pemilihan lokasi dengan luas 1,8 hektar. Selang 4 tahun, tepatnya tahun 1980 sampai 1985, dilakukan perancangan bangunan dengan gaya klasik joglo dan konstruksi postmodernisme. Bangunan yang dirancang meliputi pendopo, gedung pameran, ruang konservasi, gedung pertemuan, ruang perkantoran, taman, dan ruang teater terbuka. Tahun 1989, tepatnya tanggal 5 Juli, hari Rabu Wage, Profesor Dr. Fuad Hasan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia meresmikan dengan nama Museum Negeri Provinsi Jawa Tengah Ronggowarsito. Walaupun Museum Ronggowarsito diresmikan tanggal 5 Juli 1989, namun sejak 1990. Bisa langsung di slide next. Nah, museum ini dinamakan Museum Negeri Ronggowarsito dengan beberapa pertimbangan. Antara lain karena Ronggowarsito merupakan pujangga besar yang telah banyak meninggalkan kebudayaan bagi masyarakat Indonesia, pada umumnya masyarakat Jawa, yaitu berupa buku-buku dan naskah-naskah. Untuk mengenang jasa Ronggowarsito, maka dijadikan nama sebuah museum di Jawa Tengah. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Silakan. Merujuk pada Asosiasi Museum Indonesia, Museum Ronggowarsito memiliki total 59.802 koleksi, dengan rincian Geologika 201 koleksi, Biologika 618 koleksi, Etnografika 6.806 koleksi, Arkeologika 5.211 koleksi, Historika 318 koleksi, Numismatika 44.966 koleksi, Filologika 37 koleksi,
Keramologika 1.200 koleksi, Seni Rupa 397 koleksi, dan Teknologika 42 koleksi. Museum Ranggawarsita ini terdiri dari 4 gedung, yaitu Gedung A yang berisi Galeri Geologi dan Galeri Paleontologi, Gedung B yang berisi Peradaban Hindu-Buddha dan peninggalan dari berbagai peradaban. Kemudian di Gedung C terdiri atas Galeri Senjata Perjuangan dan Galeri Teknologi Kerajinan Tradisional, dan yang terakhir Gedung D yang berisi Galeri Pembangunan dan Galeri Kesenian. Materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep biologi dan pemanfaatan pada Museum Ranggawarsita. Pada Museum Ranggawarsita, kita dapat menemukan banyak peninggalan sejarah yang melingkupi di setiap bidangnya. Salah satunya yaitu pada bidang biologi. Dalam bidang biologi, dapat kita temukan mengenai penerapan flora dan fauna di Museum Ranggawarsita. Next. Di antaranya yaitu batik. Pada Museum Ranggawarsita dapat kita temukan mengenai flora dan fauna yang ditorehkan dalam bentuk motif pada kain khas Indonesia, yaitu kain batik. Banyak jenis kain batik dari berbagai daerah yang ditunjukkan di Museum Ranggawarsita. Batik merupakan salah satu cabang seni. Seni memiliki sifat universal dan abadi, artinya dapat dinikmati oleh siapapun manusia di dunia ini, asalkan pada kesediaan untuk menikmatinya. Lebih jauh lagi, bahwa batik termasuk dalam seni terikat. Artinya, batik diciptakan untuk maksud tertentu yang berhubungan lahiriah. Dalam hal ini, ide dan ekspresinya tidak bebas, melainkan terikat oleh fungsi atau batasan seni, maka disebut seni terikat. Motif yang ditorehkan pada kain batik disesuaikan dengan letak geografisnya. Biasanya, motif tersebut terinspirasi dari kondisi alam, flora, dan fauna yang ada pada daerahnya. Bahan yang digunakan dalam pembuatan batik pada zaman dahulu tidak menggunakan bahan sintetis seperti saat ini, namun menggunakan bahan-bahan alam yang tersedia di daerahnya. Next. Salah satu daerah yang menggunakan konsep flora dan fauna dalam pembuatan batik yaitu berada di daerah Tegal. Para perajin batik di Tegal telah menggeluti batik secara turun-temurun. Awalnya bahan pewarna yang dipakai waktu itu berasal dari pewarna alam yang bisa didapat dari lingkungan sekitar. Misal pace atau mengkudu, nila, atau suga kayu, dan bahan kainnya juga tenunan sendiri. Batik tulis Tegal atau biasa disebut batik Tegalan dapat dikenali dari corak gambar atau motif reng-rengan besar atau melebar. Motif ini tak dimiliki daerah lain sehingga tampak eksklusif. Isen-isen agak kasar terinspirasi dari flora dan fauna lingkungan sekitar dipadukan dengan warna spesifik yang lembut dan kontras. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah fosil. Koleksi fosil yang disajikan pada Museum Ranggawarsita merupakan koleksi yang penting yang berguna untuk memberi wawasan kepada generasi penerus akan jenis tanaman yang hidup di masa prasejarah. Next. Selain karya batik yang disajikan pada Museum Ranggawarsita, ditemukan pula indikator biologika yaitu pada fosil kayu. Fosil adalah makhluk hidup atau sebagian dari makhluk hidup yang tertimbun oleh tanah, pasir, lumpur, dan akhirnya membatu. Fosil kayu yang terdapat pada Museum Ranggawarsita merupakan dari jenis dan belum diketahui jenisnya. Fosil ini terbuat dari kayu jati, diperoleh dari Kabupaten Sragen. Next. Selain fosil kayu, terdapat pula fosil gading gajah purba yang berasal dari Patiayam ke Museum Ranggawarsita. Fosil yang akan dipamerkan berukuran 2x7 meter dengan lingkar pangkal 61 cm dan lingkar ujung 28 cm. Fosil kedua yang juga akan dipamerkan memiliki panjang sekitar 2,2 meter dengan diameter pangkal sekitar 15 cm. Keduanya diperkirakan berusia minimal 750.000 tahun. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh teman saya.
Dari hasil pengamatan kami di Museum Ranggawarsita, kami menyimpulkan bahwa peninggalan-peninggalan yang ada di museum yang melingkupi di setiap bidangnya, salah satunya pada bidang biologi. Dalam bidang biologi, kita dapat menemukan mengenai penerapan flora fauna pada batik. Batik tersebut mempunyai motif yang disesuaikan dengan letak geografisnya, dan biasanya motif tersebut terinspirasi dari kondisi alam, flora, dan fauna. Selain karya batik yang disajikan, ditemukan pula indikator biologi lainnya, contohnya fosil kayu dan fosil gading gajah purba atau stegodon. Koleksi yang ada pada Museum Ranggawarsita ini dapat membantu dalam mengenalkan kepada masyarakat tentang hewan yang hidup pada masa prasejarah. Selanjutnya, saya akan kembalikan ke... Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Untuk selanjutnya akan kami tayangkan video file trip dari eksplorasi Museum Ranggawarsita. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.